Assalamualaikum, selamat datang di channel Syiar Film. Kali ini admin akan membahas film India yang berjudul Darlings, menceritakan kisah seorang wanita muda yang menjadi istri dari seorang suami yang sering KDRT. Hal itu ia lakukan setiap malam selama 3 tahun kehidupan pernikahan mereka. Suatu hari, sang istri nekat membalas suaminya sendiri. Film ini disutradarai oleh Jasmeet Koren. Dan seperti apakah perjuangan sang istri? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं समझाती। 3, 2, 1. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Badru yang saat itu sedang menikmati es krim seorang diri. Kemudian tibalah seorang pria bernama Hamzah. Ia ini kekasih dari Badru. Namun seketika Badru kesal karena membuatnya telah menunggu. Hamzah meyakinkan Badru jika dirinya tadi melakukan sesi wawancara, dan Hamzah juga mengatakan jika di tahun ini mereka akan menikah. Mendengar itu, Badru yang tadinya kesal menjadi bahagia, dan film pun baru dimulai. Tiga tahun berlalu, Badru dan Hamzah telah menikah. Namun di sini Hamzah berubah. Dia menjadi seorang pria pemabuk dan sering memukuli istrinya Badru. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Hamzah akan mabuk setiap malam dan pulang sambil marah-marah dan memukuli Badru seperti biasanya. Di keesokannya, Badru akan memar dan Hamzah akan meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dan Badru pasti memaafkan suaminya. जहान हम लोग आज के कपल हैं, थोड़ा आपस में। Ibu Badru yang bernama Syamsu tinggal di bangunan yang sama dengan mereka. Dia mengetahui hal yang dialami Badru, bahwa Badru sering dipukuli suaminya, namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena Badru sendiri masih ingin bertahan. Badru menganggap perilaku Hamzah dipengaruhi oleh kebiasaan minumnya. बिल्डर का पूछी। Terlihat seorang pria bernama Zulfi. Zulfi selalu melakukan pekerjaan apa saja di sekitar rumah susun. Dia juga sering mengunjungi Badru dan ibunya Samsu. Zulfi juga mengetahui penderitaan yang dialami Badru setiap hari. Bahkan sebenarnya semua orang di lingkungan itu tahu semuanya. Mereka mendengarnya setiap kali Badru berteriak saat dipukuli Hamzah. Namun mau bagaimana lagi, selain Badru yang masih ingin bertahan, mereka juga tidak menyukai Hamzah yang sombong dan sok. Jadi mereka sebisa mungkin tidak mau berurusan dengan Hamzah. Badru mencoba berbagai cara agar Hamzah berhenti minum dan mabuk. Namun aksi Badru selalu ketahuan. Di pagi hari, saat Badru berbicara dengan ibunya lewat sambungan telepon, seketika Badru mendapat ide, yaitu salah satu cara yang mungkin saja bisa menghentikan kebiasaan minum Hamzah. Jika mereka memiliki anak, Badru bahkan membelikan pakaian baru dan sepatu baru serta berdandan untuk menggoda Hamzah sambil menunggu suaminya pulang. Namun saat itu, tiba-tiba seorang pria tua datang memanggil Badru dengan tujuan untuk pertemuan warga. Sehingga kejutan untuk Hamzah pun gagal. Di lingkungan rumah susun tempat mereka tinggal, warga sedang merencanakan untuk merenovasi bangunan rumah susun mereka, dan kontraktor menawarkan pembangunan yang lebih modern di area itu. Semua warga sudah setuju, tinggal Hamzah yang belum memberikan keputusannya. Hamzah yang tidak suka dengan warga lingkungan itu sebenarnya melarang Badru datang ke pertemuan, dan saat mengetahui bahwa Badru tetap datang, dia pun kesal. Saat mereka sampai di rumah, Hamzah pun melihat kotak sepatu baru Badru. Dia semakin marah dan memukul jari Badru dengan hak sepatu baru itu sampai terluka. Keesokan paginya, Badru masih merasa marah dan melempar piring. Zulfi datang melihatnya namun segera diusir oleh Badru. Karena saat itu, Badru merasakan kebencian pada setiap pria. Suatu hari, Samsu ibu Badru ditelepon oleh pihak polisi dan diminta untuk datang ke polsek. Di sana, Badru dan Samsu mengetahui jika diam-diam Zulfi melaporkan Hamzah
atas kekerasan fisik yang dilakukan kepada istrinya, Badru. गलत फहमी तुम्हारे में ख को ख बोलते ना. Saat itu, Hamzah pun ditangkap oleh polisi. Saat polisi menanyakan kebenaran laporan itu, ibunya berusaha membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh Hamzah. Namun sayangnya Badru termakan rayuan dan janji manis Hamzah yang lagi-lagi berjanji untuk berubah. Meskipun ibunya membujuk Badru agar tidak percaya lagi, tapi Badru tetap luluh setelah Hamzah menjanjikan perubahan setelah mereka memiliki anak. Badru yang memang sangat ingin memiliki anak pun terbuai dan berupaya membebaskan Hamzah dengan mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak pernah dipukul oleh suaminya. आराम से नदी के किनारे बैठा हुआ. Di perjalanan pulang, Hamzah menuduh ibu Badru sebagai orang yang telah melaporkannya. Saat itu, ibu Badru berkata bahwa pria yang memukul wanita adalah seorang pengecut. Mendengar itu, Hamzah pun memukul hidung ibu Badru sampai berdarah. Ibu Badru marah, sedih dan kecewa terhadap putrinya karena ini adalah kesempatan agar Badru terbebas. Namun kesempatan itu malah dibuang sia-sia dan Badru malah memilih mempercayai Hamzah. आज फैसला कर. Sejak saat itu, ibu Badru tidak pernah menegur Badru lagi. Hamzah juga semakin merasa senang. 1 bulan kemudian, saat sedang di kantor, Hamzah tiba-tiba kesakitan. Di rumah sakit, dokter mendiagnosa bahwa Hamzah menderita penyakit lepor, dan menurut dokter, dia harus berhenti minum atau dia akan mati lebih cepat. Setibanya di rumah, Hamzah diberitahu Badru bahwa dia tengah hamil. Hamzah kemudian berkata bahwa mulai saat itu, dia akan berhenti minum sesuai janjinya saat di kantor polisi. Mendengar itu, Badru sangat bahagia, padahal sebenarnya Hamzah bertekad berhenti minum agar dia tidak cepat mati, bukan karena kehamilan Badru. एक और चीज मांग सकती हूँ. Terlihat ibu Badru sedang memulai bisnis cateringnya sendiri. Ia dibantu oleh Zulfi untuk membuat video promosi yang di saat bersamaan Badru datang ke rumah ibunya untuk memberitahukan kabar baik mengenai kehamilannya. Seketika kemarahan ibunya Badru langsung hilang mendengarnya. Ternyata saat itu Hamzah juga ikut dan meminta maaf kepada ibu Badru. Setiap hari di masa kehamilan Badru, Hamzah benar-benar berhenti minum dan selalu bersikap baik kepada Badru. Sedangkan bisnis catering ibu Badru juga mulai membuahkan hasil setelah mereka mempromosikan masakannya ke kantor polisi. Zulfi juga selalu membantu mengirimkan pesanan makanan. Hingga suatu hari, Hamzah mengetahui siapa yang dulu telah melaporkannya ke polisi, yaitu Zulfi lah orangnya, dan Badru mengetahui hal itu. Saat itu, Hamzah curiga bahwa Badru dan Zulfi memiliki hubungan spesial di belakangnya, dan dia yakin bahwa anak yang dikandung Badru bukanlah anaknya, melainkan anak Zulfi. Saat Badru mengetahui bahwa Hamzah tahu mengenai laporan ke polisi itu, Badru ketakutan. Dia berusaha mengunci pintu agar Hamzah tidak bisa berbuat macam-macam. Akan tetapi, saat mengetahui bahwa rumahnya dikunci dari dalam, Hamzah semakin emosi. Dia memecahkan kaca jendela dan masuk ke rumah. Meskipun tahu bahwa istrinya sedang hamil, dia tetap menyiksa Badru. Tetangga yang mendengar sudah biasa dan tak memperdulikannya, karena Badru yang selalu memaafkan suaminya. Namun kali ini, tak tanggung-tanggung, Hamzah sampai menjatuhkan Badru dari atas tangga. Hal ini mengakibatkan Badru keguguran. Kali ini, Hamzah tidak dibawa pengaruh alkohol dan dia secara sadar telah menyiksa istrinya sendiri, sehingga Badru masuk rumah sakit. Saat sadar, Badru baru mengetahui bahwa dia telah kehilangan anak yang diimpikannya selama ini. Kenyataan pahit itu membuat Badru menangis. Tapi sebelum pulang ke rumah, Badru menemui dokter dan meminta obat tidur. Badru kemudian menelpon ibunya. Saat ibu Badru datang ke rumahnya, ia pun mendapati Hamzah sedang tertidur dalam posisi duduk di kursi dan diikat. Dalam keadaan panik, kedua ibu dan anak itu pun merencanakan apa yang akan mereka lakukan kepada Hamzah. Mereka akan diam dan menutup semua celah di rumah agar tidak ada yang tahu apa yang terjadi selain Zulfi,
orang terdekat mereka mengenai hal ini. Selama menyekap Hamzah, Badru tidak lupa untuk meluapkan kemarahannya kepada Hamzah. Ibu Badru lalu meminta obat suntik kepada Kasim, seorang kenalan di lingkungan yang sama, karena mengetahui Kasim memiliki kenalan yang bekerja di rumah sakit jiwa. Sementara itu, bos Hamzah di kantor kebingungan karena Hamzah tidak juga masuk kerja. Saat menelpon ponsel Hamzah, Badru mengangkatnya dan mengatakan bahwa suaminya pulang kampung karena ayahnya meninggal secara mendadak. Hingga di suatu hari, akhirnya bos Hamzah berkunjung ke rumah Hamzah untuk mengambil kunci lemari kantor. Tapi dengan cepat, Badru buru-buru menyuntikkan obat kepada Hamzah dan membawanya ke kamar. Dan ternyata bos Hamzah telah menelpon ke kampung Hamzah dan tahu bahwa Hamzah tidak pulang ke kampung karena ayahnya sudah lama meninggal. Badru dan ibunya kemudian berbohong lagi dengan mengatakan bahwa Hamzah sebenarnya sedang sakit. Saat melihat Hamzah di kamar, bosnya mengira Hamzah sakit gara-gara kebiasaan minumnya. Beberapa hari kemudian, agar polisi tidak mencurigai mereka, Badru dan ibunya dengan sengaja datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Hamzah telah hilang. Namun polisi saat itu mencurigai bahwa Zulfi dan Badru adalah dalang semua ini dengan alasan mereka saling mencintai dan ingin menyingkirkan Hamzah. Sehingga polisi pun berangkat untuk memeriksa rumah Badru. Di rumah, Hamzah dijaga oleh Zulfi. Dengan kemampuan manipulatifnya, Hamzah berhasil membuat Zulfi melepaskannya. Namun sebelum itu, Zulfi sempat menyuntikkan obat kepada Hamzah, dan itu membuat Hamzah oleng dan bertingkah mirip seperti orang yang sedang mabuk. Setibanya polisi bersama Badru dan ibunya di rumah, mereka melihat hanya ada Zulfi di sana. Karena tak menemukan apapun yang mencurigakan, polisi akan kembali. Namun saat itu, polisi kembali mencurigai Zulfi karena merasa ada hubungan rahasia dengan Badru. Tak mau dicurigai, akhirnya Zulfi mengatakan bahwa yang dia cintai bukanlah Badru, melainkan Samsu, ibunya Badru. Semua orang terkejut dengan pengakuan itu, namun mereka segera pergi setelah si polisi mendapat telepon. Karena ternyata Hamzah telah ditemukan dan berada di kantor polisi. Hamzah berusaha mengadukan Badru dan ibunya, namun dia tidak bisa berbicara dengan benar. Sampai akhirnya Badru tiba di sana dan bersandiwara, sehingga membuat polisi percaya bahwa Hamzah telah mabuk-mabukan lagi di jalanan. Mereka kemudian membawa Hamzah pulang. Sesampainya di rumah, mereka bingung apa yang akan dilakukan selanjutnya. Samsu dan Zulfi akhirnya menyarankan agar mereka mengikat Hamzah di rel kereta dan meninggalkannya sampai tewas di sana. Namun Hamzah memohon agar dia tidak dibunuh. Dia berjanji akan menceraikan dan memberikan rumah untuknya. Seketika Badru terdiam. Dia kemudian meminta Hamzah untuk merekam video yang menyebutkan bahwa dia sendiri yang memilih pergi karena telah menyiksa Badru selama ini. Hamzah pun setuju, dan setelah video itu selesai, mereka langsung menguploadnya. Tapi sebenarnya, Badru tetap saja akan membunuh Hamzah. Hamzah kembali disuntik dan diikat dengan bantuan Kasim. Mereka kemudian membawa Hamzah ke rel kereta dan mengikatnya di sana. Namun kemudian, Badru menyadari bahwa dengan begini berarti dia sama saja seperti Hamzah, dan jika dia tetap membiarkan Hamzah dilindas kereta, Badru yakin bahwa seumur hidup dia akan tetap dihantui oleh Hamzah. Badru kemudian melepaskan ikatan Hamzah dan menyuruh Hamzah pergi dan jangan kembali ke kehidupannya. Namun Hamzah tak pernah berubah. Setelah bebas, dia kembali memaki-maki Badru dan bersumpah bahwa dia akan membalas dendam. Sambil masih terus mengomel, tiba-tiba Hamzah ditabrak kereta api. Di perjalanan pulang, ibu Badru akhirnya menyebutkan bahwa Badru melakukan hal yang benar dengan melepaskan Hamzah sebelum dia tertabrak kereta tadi. Terungkaplah fakta ternyata ibu Badru juga di KDRT suaminya dulu, ayahnya Badru. Bahkan setelah Badru lahir,
dia kemudian menghabisi suaminya, dan dengan bantuan Kasim, ia menyingkirkan jasadnya dan kemudian melaporkan kehilangan orang kepada polisi. Tapi pihak polisi tak pernah menemukan jasad ayah Badru. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan ritual kematian untuk Hamzah. और मैं थी उसकी अब्बू और हमसा डिट्टो निकले। Film berakhir dengan Badru yang terlihat merasa senang dan bebas dari kekangan sang suami yang sering KDRT.